wa syukru ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-29 dan 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatsluna, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamas sholata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari rizki mereka yang kami berikan, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu bagaikan mengharap satu perdagangan yang tak pernah sepi, jual beli yang selalu untung tak pernah rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, ya Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Ia akan menambah untuk mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan penerima kasih. Demikian dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-29 dan ke-30. Hadirin ikhwan iman, jamaah ahli pengajian rahimahullah, pada ayat Fatir ayat 9 dan 30, Allah subhanahu wa ta'ala membuat satu tasbih, satu perumpamaan, perbandingan. Ini kalau menerangkan lewat contoh, lewat perumpamaan, itu menambah kejelasan, jadi lebih cepat dipahami, lebih mengakar dalam pemahaman. Makanya di sini ada perumpamaan membandingkan orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan,
itu diserupakan dengan satu tijarah, dengan perdagangan lan tabur yang tak pernah sepi, yang tak pernah rugi. Dan pada waktu itu di antara para sahabat ada yang disebut muhajirin. Muhajirin itu orang-orang Mekah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan rata-rata kaum pedagang. Jadi begitu mendengar kata tijaratan lan tabur, mereka paham ini bukan dagang biasa. Karena bagi seorang pedagang, ramai dan sepi itu hal yang lumrah. Untung dan rugi itu resiko. Tapi di sini ada satu perdagangan tijaratan lan tabur. Tijarah, perdagangan jual beli yang tidak pernah sepi dan tidak akan merugi. Nah itu. Jadi berniaga, berbisnis, berdagang dengan Allah itu beda dengan berdagang dengan makhluk. Begitu. Ramai, tidak pernah sepi. Nah, orang-orang pada waktu itu langsung paham. Karena otak mereka otak dagang. Oleh karena itu, ketika orang Ansor menawarkan lahan pertanian mau dibagi dua, oleh Nabi dilarang. Salah. Orang Mekah dikasih kebun, dikasih lahan, salah. Karena otak mereka otak dagang. Tapi beri modal, tunjukkan jalan ke pasar. Nah, begitu. Jadi Nabi ini selain memikirkan akidah dan ibadah mereka, juga memikirkan urusan-urusan muamalah. Begitu. Jika ngajak bisnis, merek proyek, kamu salah tuh. Mata rugi aja rugi. Kak Ustaz mah hasilnya. Wah rugi. Iya ngajak bisnis saya cerita tentang bisnis, gue rugi wae. Hadirin wa iman rahimahullah. Nah begitu, kalau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dijamin tidak akan pernah kendor, selalu ramai, tidak sepi, dan selalu untung, tidak pernah rugi. Apa modalnya? Yang pertama, innal ladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatsluna, makanya memakai kalimat yatsluna, tilawah, tidak menggunakan yaqrauna, qiraah. Jadi ada perbedaan. Kalau tilawah itu digunakan untuk bacaan yang diyakini kebenarannya, tidak akan pernah salah, tidak akan pernah dusta. Makanya karena kitabullah, karena Al-Quran. Beda dengan qiraah. Kalau qiraah itu bacaan umum. Bisa Al-Quran, bisa Al-Quran. Itu qiraah. Makanya ayat pertama yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh qiraah, bukan disuruh tilawah. Kenapa? Karena Nabi itu terkenal sebagai Nabi yang ummi, la yaqra'u wa la yaktubu.
tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ayeuna dititah maca. Nah itu apalin Jibril teh. Nah oleh karena itu bukan utslu tapi ikra. Karena qara'a yaqra'u itu secara makna harfiah artinya al-jam'u, menggabungkan, merangkai, menghimpun dan menyimpulkan. Jadi tidak perlu teks-teks yang ada, tulisan-tulisan yang di depan mata qiraah itu. Juga termasuk adat, kebiasaan, sosial ekonomi, politik, budaya setempat itu harus dibaca. Baca kondisi masyarakatmu, ikra. Begitu. Jadi menyimpulkan dari kata qiraah. Nah, kalau di sini yang menjadi modal itu dikhususkan tilawah. Makanya yang kita sering dengar itu tilawatil Quran. Jarang orang menyebut qiraatil Quran, tilawah. Jadi untuk bacaan-bacaan yang dijamin kebenarannya dan tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Makanya harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Ada keraguan sedikit pun. Jadi ulah wawarehan gitu. Ribab, jinayah, hukum kisos, potong tangan, kemudian hukum rajam, menutup aurat, jilbab ditolak, ari wakaf, zakat dipakai, haji, ulah diware-ware harus tilawah, begitu. Ulah panjang teuing ieu cak-cak bodas, cak-cak hideung loba ieu. Yajruna kitab Allah. Jadi harus diyakini kebenarannya. Itu modal awal. Keyakinan akan wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yajruna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah senantiasa memakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja lil hal wal mustaqbal yang dikerjakan sekarang dan masa yang akan datang. Artinya mudawamah, istimrar, terus menerus. Karena bacaan pertama akan beda dengan bacaan kedua. Bacaan ketiga akan melahirkan kesimpulan yang lebih dalam. Terus semakin dibaca, begitu, semakin mengeluarkan mutiara-mutiara bermakna yang sangat dalam. Yajruna kitab Allah. Contohnya begini. Dalam hadis riwayat Ibnu Mardaweh di antaranya, ada seorang ibu atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada ketidaksetujuan kepada suaminya, ada permasalahan ekonomi di rumah tangganya, dibawa suaminya. Nah, ketika sampai ke hadapan Nabi, si ibu itu memarahi suaminya. Ya Rasulullah, inna jauji miskinun la yaqdiru ala syai'. Muncul bahasa ulang bon kopi Gusti Rasul, ibu teh meuni asa teu kabeneran boga salaki teh. Para sahabat tuh saja teu perjengir, ada teu percaya tuh. Geus kolot
kabeneran. Ari nyebut boga salaki teu kabeneran. Ari budak 11. Ya teu kabeneran anakan wae. Miskinun. Suami saya itu miskin. Tidak cukup untuk menghidupi keluarga, penghasilannya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Layak diru ala syai, dan tidak bisa apa-apa lagi. Sakitu teh sakitu kan. Padahal atuh jiga batur ngalumur neangan sampingan begitu. Nabi itu kemudian tanya kepada suaminya, hal qara'ta minal Qur'ani syai'an. Kata istrimu, kau itu miskin dan tidak bisa apa-apa lagi. Saya mau tanya, hal qara'ta minal Qur'ani syai'an. Apakah engkau suka membaca Al-Qur'an? Itu pertanyaan Rasul. Ya tentu kalau hanya selintas seperti tidak nyambung. Istrinya mengadukan suaminya miskin, penghasilannya tidak cukup dan tidak bisa lebih dari itu. Tapi Nabi malah bertanya, apakah suka membaca Al-Qur'an? Kan kudu nama Nabi teh mere proyek gitu. Nah di sini ada sudut pandang yang berbeda. Ari si ibu etama menilai kaya dan miskin, cukup dan tidak cukup, itu dilihat besar dan kecil rezeki yang diterima. Mun gede cukup, mun leutik maju. Jadi dilihatnya itu nominalnya, besar dan kecil yang diterima. Ari Nabi mantep. Jadi yang menjadikan seseorang cukup atau tidak dalam hidupnya, begitu, itu bukan besar dan kecil yang ia terima, tapi siapkah hati dia menerimanya? Siapkah hatinya itu ridho akan segala yang Allah tetapkan, yang Allah berikan? Dan tidak ada cara lain yang bisa mengobati hati seperti itu selain bacaan-bacaan Al-Quran. Syifa'un lima fisudur. Quran itu obat, cuman bukan obat luar. Kade sok salah paham. Syifa'un lima fisudur, obat untuk mengobati hati. Yang tadinya kufur, Quran bisa jadi syukur. Yang tadinya maksiat bisa jadi taat. Yang tadinya munafik bisa jadi ikhlas. Yang tadinya syirik bisa jadi tauhid. Itu Quran. Begitu. Jadi bukan bacaan-bacaan obat-obat luar. Tapi kan bakat salah paham. Aya bisul dina tarang wae. Obatna teh maca surat An-Naba. Nah, sabab didinya aya-aya wa suyyiratil jibal wa kana sawa. Dan gunung-gunung pun akan rata. Tuh, Ustaz, gunung wae rata kau bisul. Ganti nyamuk atuh. Eta mah keur nerangkeun poe kiamat jeung we. Gunung-gunung bagaikan fata morgana, dan pakai ngobaran bisul negara ganti nyamuk. Nah itu makanya satu hari umat Islam itu akan sesat dengan Qur'annya sendiri. Makanya bukan hanya dihafal, bukan
bukan hanya dibaca, yasluna, tilawah, dipahami, dimengerti, diamalkan. Itu modal nanti. Banyak Nabi berkata, sok maca Quran tara. Begitu. Si suaminya itu menjawab, qara'tu surata kaza wa kaza. Tentu saja wahai Rasulullah, saya suka membaca ayat anu, saya hafal ayat anu, surat anu. Ketika turun wahyu, saya ikut mendengar. Ketika engkau salat berjamaah mengimami, saya menyimak. Saya suka membaca Al-Quran. Nah, mendengar suaminya suka membaca Al-Quran, Nabi berbalik lagi ke si ibu yang tadi. Bah jaujuki goniyun. Berbahagialah engkau wahai ibu. Baca cenabu boga salaki teh goniyun. Ternyata suamimu itu orang kaya. Benghar salaki ibu mah. Pan bingung kan? Ibu banyak benghar segala teka beli. Begitu. Nah di sini nu disebut iman ka Nabi tadi dia bukan hanya dilantunkan, dilakukan. Begitu iman kepada Rasul itu di sini. Walaupun hatinya menolak, begitu. Walaupun akal pikirannya tidak terima bahwa suaminya itu orang kaya, kata Nabi, karena dia suka baca Quran. Tapi ada satu keyakinan, mana mungkin Nabi itu berbohong, mana mungkin kitabullah, wahyu Allah itu salah. Jadi yang sunnah itu bacaan-bacaan yang diyakini kebenarannya. Jadi ulah sapotong baca Quran teh kudu kabeh. Mungkin ya walaupun tentu bertahap. Mana mungkin Nabi berbohong dan tidak mungkin Quran itu salah. Pada zimatil mar'atu jaujaha, maka akhirnya si ibu membiasakan kebiasaan suaminya rajin. Nah, itu maksudnya benar. Gorehe kapangi ieu nu disebut beunghar ku Nabi teh bukan masalah besar kecilnya yang diterima, tapi siap tidak hati kita menerimanya. Ada rasa syukur. Begitu. Kemudian oleh Allah nanti akan diberi keberkahan. Makanya para ulama menyebut yang namanya barokah jangan diukur dengan jumlah. Jangan diukur dengan sehat atau sakit, fakir atau miskin, subur atau gersang, bukan. Tapi azyadah fi ta'ah. Semakin bertambah ketaatan, itulah orang yang memilih barokah. Subutul khairil ilahi bisyai'i, menetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu, pada diri seseorang. Jadi orang yang dapat barokah rek kitu rek kieu, selalu dia mendapat kebaikan. Nah itu fungsi Quran itu diantaranya begitu. Jadi selain dibaca, dipahami, dimengerti dan diamalkan, maka ini akan menjadi modal yang utama. Nah setelah menemukan itu, falam yalbis, si ibu tersebut datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, qad basatallahu alaina rizqana. Bahasanya beda. Ari kamari mah dicarekan salaki teh hareupeun Nabi. Nah itu disebut miskin, teu bisa nanaon. Nah sekarang mah beda bahasanya setelah baca Quran. Wahai benar Nabiullah, dulu perkataanmu itu benar.
semenjak saya baca Al-Quran, semenjak saya sholat berjamaah, semenjak saya berkumpul di majelis ilmu, dasarna masalah ngaji jadi carekan, ngaji wae lain gawe gitu. Ayeuna mah pan salaki ngaji teh ditutur-tutur. Sabab balikna sieun pungkal pengkol. Ini cilik we juga satpam. Nya mengkol atuh meureun. Da teu mengkol manabrak. Nah, semenjak saya baca Quran, qad basatallahu alaina rizqana. Allah sudah meluaskan rizkinya kepada keluarga kami semua. Cukup hidup kami sekarang sudah berkecukupan. Bari anggar maksudnya. Gaji namun naik-naik. Begitu. Cuman dulu sebelum baca Quran, sebelum tilawah, sebelum paham, sebelum mengamalkan, berapapun yang Allah berikan itu serasa kurang dan kurang. Tapi sekarang sekecil apapun terasa manfaatnya, terasa barokahnya. Makanya ketika harga barang-barang naik, para sahabat datang kepada Rasulullah mengadukan supaya menurunkan harga-harga. Ya Rasulullah, gola asyikru, harga-harga naik. Suruh tuh pengusaha-pengusaha, sodagar-sodagar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, begitu, untuk menurunkan harga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju. Kenapa? Karena kalau pengusaha, kalau pedagang ditekan supaya menurunkan harga dan mereka tidak punya untung, yang terjadi itu malah petaka. Bukan harga murah, tapi barang tidak akan ada di pasar. Dan ngaranna dagang teh kusabab hayang boga untung. Itu keuntungan mending dagang. Nabi itu. Makanya beliau selalu mengaitkannya dengan tauhid, selalu mengaitkannya dengan keyakinan bahwa yang menaikkan dan menurunkan harga itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menaikkan dan Allah lah yang menurunkan harga. Yakbidu wa yarzuqu wa yabsutu. Dialah yang menahan dan dialah yang meluaskan rizki. Satu waktu akan terjadi, walaupun harga murah tapi tidak terbeli. Tapi satu waktu akan terjadi, walaupun harga-harga mahal tapi kita punya kemampuan untuk membeli. Sok bu mending mana? Mending murah bari teu kabeli, mending mahal tapi kabeli. Nah itu Nabi itu begitu. Jadi pedagang jangan diganggu. Sebelum pedagang ditekan-tekan, mereka tidak akan berdagang. Bencana yang terjadi bukan hanya tidak murah, tapi barang langka di pasar. Cuman masalahnya ada pedagang-pedagang yang nakal. Begitu barangnya banyak, dia timbun menjadi sulit supaya harga melonjak menjadi naik. Tanu kitu mah ku Nabi ge dihukum. Jangankan di akhirat, di dunia saja itu harus dihukum. Jika bantuan ari ti luhur ngagolontor, ti
di tengah-tengah menggelembung karena nyakcelakan. Leuheung teh nyakcelakan nggak bisa ditaneahan. Begitu. Tanu gitu teh disebut nanti politik orai kadut. Jadi gede di tengah. Hari rakyat nitah 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci. Mana yang nama sorangan di dahar. Cuma Nabi memesan begini, akan tetapi aku berharap nanti in laqiyallaha yaumal qiyamah, ketika di akhirat aku bertemu dengan Allah pada hari kiamat, laisa li ahadun yahjuni, tidak ada seorang pun yang mendakwa aku bimalin waladamin, karena kezaliman harta dan darah. Jadi untuk orang-orang yang berbuat zalim begitu, itu kalau tidak kena di dunia, di akhirat dia siap-siap, harus siap-siap. Begitu. Nepikeun ka pernah tahu jeung tempe leungit di pasaran. Sabab kacang kadelena mah eta tahu wae nepikeun ka eureun. Harga cabai nararai sarua jeung daging sapi dan sebagainya. Tak kita, walaupun dia tidak kena, karena dapat lalinter, biasanya nu beunang teh nu kakara. Begitu, politisi anu kakara atah keneh geus wani maling beunang. Nu sejen mah lain jalujur tapi lihai. Tangga di akhirat, bukan artinya tidak boleh sok sing jararadi begitu, sing jararadi politisi, sing jararadi anu karena apa yang mencoreng itu bukan politiknya, tapi orang-orangnya. Kan harus tahan banting, harus kuat godaan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nasi ibu itu begitu. Jadi sebelum baca Quran dia mengatakan miskin, suamiku itu miskin, la yaqdiru ala syai', tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi setelah dia mempelajari Al-Quran, yatsluna kitaballah, maka dia mengatakan qad basatallahu alaina rizqana, Allah sudah meluaskan rezekinya kepada kami semua. Nah, modal kahiji modal anu paling mendasar. Cuman kadek. Jadi Quran jangan dijadikan jimat jampe begitu. Hanya dibaca, hanya dihafalkan, tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak diamalkan. Nah itu riskan. Jadi satu waktu umat Islam itu musyrik dengan Qurannya sendiri. Nyelelitikan di masyarakat. Lamun ibu hayang boga incu, gelis, jika Siti Maryam, maka dibacakanlah surah Maryam itu ke 4 bulanan nanti. Yang kasep juga Nabi Yusuf, begitu bacakan surat Yusuf. Yang sabar juga Nabi Ayub, begitu. Pas nugas panggih wae jeung Nabi Yusuf, pas nu kenal wae jeung Siti Maryam. Hayang gede amek bacakeun surat Al-Lahab. Kan jika nanti baheula nanti salah maca, otak boga inju teh goreng adat teh juga akina. Zaman sana surat Al-Lahab itu tidak ada. Quran melainkan kikituan. Yatsluna kitab Allah, baca, pahami, mengerti, amalkan.
Nah, alhamdulillah sekarang tahfidz Quran itu sudah menjamur di mana-mana. Malah kelihatannya ada yang menggelontorkan dana besar-besar. Begitu. Kepada saya juga ada yang menawarkan satu-satu orangnya rumah tahfidz siap, kayak orang yang kelalahan. Begitu. Itu bagus. Nah, cuman selanjutnya apa? Untuk mengertinya bagaimana, memahaminya bagaimana, perlu belajar bahasa Arab. Begitu. Belajar ilmu tafsir. Belajar ini dan itu. Sampai para ulama menyebutnya 12 pan ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Ilmu balaghahnya, ilmu bayan, ma'ani, mantik dan sebagainya. Begitu. Kemudian ilmu hadisnya dan sebagainya. Nah, itu juga harus dikembangkan. Yang kedua, modal yang kedua, wa aqamus sholata, mendirikan sholat bukan hanya sekedar melakukan, tapi menjaga waktu-waktunya, menjaga kehusuannya, termasuk juga mengejawantahkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Ada seorang ulama ahli fikih, Imam Abul Aliyah, pernah mengatakan begini, inna sholata fiha salasu khisal. Di dalam sholat itu ada 3 perkara yang tidak boleh kita lewatkan. Faqulu sholatin la yakunu biha syai'un min hadhil khilal falaisat bisolati. Maka sholat mana saja yang tidak memiliki ketiga perkara tersebut, falaisat bisolati, tidaklah disebut sholat yang sebenar-benarnya. Mutlak nanti lu mau kudu ayat. Apa? Al-ikhlasu. Pertama, di dalam sholat itu harus ada keikhlasan. Wal khasyatu. Yang kedua, di dalam sholat itu harus ada khasyah, rasa takut. Khasyah itu lebih dari takut. Khaufun ma'a ta'dim, takut dibarengi dengan pengagungan. Leuwih ti sieun era. Sing era ku Allah. Wa zikrullah, dan yang ketiga di dalam salat itu harus ada zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Karena jangan punya anggapan, Bu, ketika masuk ke masjid setan nungguan di luar. Ada setan kok sabar-sabar goda urah, milu asup ke masjid. Ketika sholat pun dia terus goda. Begitu. Makanya kata Nabi, kade cenah sawu rusu suku paku, rapatkan. Tapi bukan artinya pas sedek-sedek kade. Begitu. Ya, seperti rapatkan barisan. Begitu, lain pas sedek-sedek. Jadi ulah rengang teuing. Ya, kecuali di tempat-tempat yang sangat riskan. Memang ada kedaruratan. Ai jamaah urang apa? Apal tuh begitu. Jadi ulah anggang teuing coba sampai tersetengah ente. Itu setan lagi sabari jin bener masuk teh. Sebab cek Nabi eta teh mislal qadzfi. Masuknya setan ke lorong itu yang satu seperti anak kambing yang berwarna hitam. Anak kambing seperti kumaha. Begitu. Jadi jangan terlalu berdesak-desak dan jangan terlalu rengah. Ada yang menggoda dari belakang, itu batan tuh. Nah begitu. Makanya kata Nabi palayan sorry. Jangan dulu membatalkan sholat. Karena itu jangan-jangan godaan setan. Nah, kecuali harus ada bukti.
Apa? Satu yasma'a sautan, mendengar suara. Kayak gitu mah ngajelegur, wah setan teman lain, batal teman. Ao yaji darihan, atau mencium bau sesuatu. Jadi aya nu kadenge teu kaameuh. Nah, jadi buktinya terdengarnya. Ada yang tercium begitu, tidak terdengar. Tapi aya nya kadenge nya kaameuh, nama batal. Begitu. Setan nama lain, nama batal. Yang kedua min kibali sadrihi, setan menusuk ke ulu hati. Begitu. Jadi setan namun ngaharewas tarakan ceuli. Bohong itu ada orang mendengar bisikan gaib. Anu gaib tara keruas harewas. Langsung ke hati. Uzgur kaza, uzgur kaza, uzgur kaza. Setan teh. Ingat itu Bu, ingat ieu Pa, ingat anu. Nepi ka keur salat teh sagala ka ingat. Ingat. Hohoe keur salat mah. Matak cenah abdi mah lamun leungit naon gancang we salat. Teu sebrai cenah. Anu digoda ku setan teu nu kitu teh. Nah ini tiga ini harus ada. Ikhlas, khosyah, zikru. Fal ikhlasu ya'muru bil ma'ruf. Nah nanti keikhlasan dalam sholat. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih, tapi pamrihnya kepada Allah, semata-mata kepada Allah, bukan kepada makhluk. Orang yang ikhlas sholatnya, fal ikhlasu ya'muru bil ma'ruf, maka dia keikhlasan itu akan menyuruhnya pada kebaikan-kebaikan. Ditara nu ikhlas goreng gawe, goreng akhlak, itu selalu baik, selalu baik, selalu husnul, berbaik sangka, berbaik sangka. Fal ikhlasu ya'muru bil ma'ruf. Jadi orang yang sholatnya ikhlas, maka keikhlasannya itu akan berbuat baik, menyuruh pada kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang tak pilih-pilih. Siapapun yang butuh dia tolong, siapapun yang perlu dia bantu. Walau harus berbuat baik kepada orang yang pernah mengecewakan dirinya. Begitu. Dulu ketika saya susah, ketika saya butuh, dia tidak mau menolong. Tapi sekarang dia susah, dia butuh, maka kita tolong. Itu ikhlas. Baheula oge teh ulah gitu. Dia bisa harus berbuat baik walau kepada orang yang pernah mengecewakan diri. Sampai ada hadis Abdulus Sadaqati Zawi Rahimi Al-Qasihi, seutama-utama sedekah adalah kepada zawi rahim, keluarga, tetangga, orang dekat. Al-Qasihi yang membencimu, nu ngewaeun ka urang. Ieu lamun aya jelema ngewa teh ulah dijauhan, kirim. Nah itu mempertaruhkan keikhlasan kita. Atuh kumaha cenah Pak Ustadznya. Begitu. Asa teu pararuh urang diajak seuri ngabaeudan. Nah itu suudon. Lain baeud atuh meureun keur nyeri baos. Atau memang jeding we tadina eta mah rek seuri rek baeud sarua. Ini ti popolotot sasarongot, lain ti popolotot, dan memang gitu panona. Menyarita tuh bisa lelei gitu dah, juga sesentak padahal mah atuh, ai beungeut gitu juga preman, alihat teh mah selemut salju da situ. Gitu, bubuhan baheula na kuliahna teh jurusan sospol, sasarongot dan popolotot. Bawa tapi kakolot bisa eureun. Nah kita harus memahami
Jadi ulah seetik nyeri hati, seetik kasinggung, rek berjuang kumaha itu. Jadi kalau dirinya dihina itu Nabi tidak apa-apa. Tapi lamun Islam perjuangan wis dihina, wah, terus siap-siap angkat senjata. Islam dihina cicing, begitu. Pun cenah da Islam teh kudu dibela, eta mah agama Allah. Tapi imanehna disindiran, nah dipanggil dilaporkeun. Eta dibalik teh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, begitu. Jadi keikhlasan akan menyuruh kita berbuat baik. Jadi ulah suudon jika ibu-ibu ceri di sisi jalan, eta cenah Pak Ustad dia panggih jeung tatangga, meuni teu nanya, teu salam-salam, teu ungek-ungek acan, nyeri cenah hate pada teu ditanya ku tatangga. Ada ibu nanya, tuh sarua bawa itu tuh nyeri hate, begitu. Langsung suudon, kamu anu make maskernya, begitu. Jadi tanya, gitu. Nah, keur loba pikiran, teh pangajian loba dieureun-eureun, matak sing nyaraan, ka Ustad dek hade. Ieu mah ngirim dengan beas we jeung beas. Kene buat eta malah intermezzo. Tong dianggap banyak kada serius. Nah cuman kadang-kadang dalam peribahasa kita suka ada kalau salah paham suka ada yang sesuatu yang kalau tidak benar memahaminya akan mengganggu keikhlasan. Jadi sok aya peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, nu asih dipulang sengih. Eta kudu ulah aya lah. Kita berbuat baik saja. Urusan dia mau membalas mau tidak, mau ngirim sainaon wae oke, itu jadi masalah. Kita sudah berbuat baik, dia tidak berterima kasih, dia itu urusan dia dengan Tuhannya. Itu penting urang sieun ka hade. Kan eta mulang tarima oke da lain hayang dipulang tarima kan orang ikhlas. Atau sok aya paribasa nulungan anjing nah, itu sok ngaganggu keikhlasan. Pokoknya mah kieu we Pak, lamun aya anjing kadempet tulung we. Tong loba mikir. Heuh bisi ngegeh-gegeh deui wani. Kan urusan manehna sama rek nganuhunkeun rek henteu paduli teuing, penting urang geus nulung we. Yang kedua, wal khasyatu tanhahu 'anil munkar. Al-khasyah, rasa takut, rasa malu, era ku Allah, itu tanhahu 'anil munkar, akan mencegah dari kemunkaran. Nah, sesuai dengan surat Al-Ankabut, itu kan diantara tujuan sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ngan sholat nu kumaha? Karena kita melihat seperti sebaliknya. Sholatna rajin, panghareupna berjamaah, tapi munkar masih dilakukan. Saumna getol, tapi masang toge pangrajinan. Keur usum deui aya teh. Ada yang mengatakan dia gara-gara FPI dibubarkan. Begitu dah. Teu aya nu ngobrak-ngabrik perjudian. Begitu ya, itulah resiko perjuangan. Kan artinya ulah ngandalkeun teuing FPI atau kurang lebih harus bergerak. Begitu ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan aturan yang berlaku. Coba bermain cantik lah. Jadi lain tuh bisa kegituan teh kan dari umur kudu sapoe deui mah begitu perjuangan terhambat. Coba bermain cantik, elegan. Begitu. Ini ada laporan di beberapa daerah sekarang sudah menjamur lagi. Ya keur usum kieu atuh meureun
gawe hese mending masang togel. Tapi kan Kak pagawean teh eta we ngarok tangga sirsak sugan aya nomor aya bangkong korodok ditewah kerok kulit nu gelo wae ditanya begitulah. Salatnya rajin, saumnya betul, munkar maksiat dilakukan. Kahaji ungah tahun, umroh ungah bulan, ai maling duit negara, pagede-gede. Malah ditewak lagi dihareupeun Masjid Agung da bupati teh. Ada yang kejadian, geus salat berjamaah, geus jumaah. Tewak KPK hareupeun masjid ka era. Nah, kenapa begitu? Bukan salatnya, bukan saumnya yang salah, haji jeung umrohna jangan dilarang, tapi ada sesuatu yang hilang, al-khasyah. Rasa takut kepada Allah. Nah, makanya Bu mengajarkan anak-anak ibadah sholat saum itu bukan hanya ruku dan sujudnya saja, bukan hanya mahar dan hausnya saja, tapi nilai-nilai ini juga harus ditanamkan sejak kecil. Nilai keikhlasan, takina ikhlas dina sholat sampai harus bisa berbuat baik kepada orang yang mengecewakan kita. Takir tak khasyah, takut malu kepada Allah sampai harus begitu. Dia tidak melanggar sesuatu karena dia selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyatu tanhahu 'anil munkar. Nah, ini yang hilang. Dan kalau ini ditanamkan sedini mungkin, maka kita punya harapan nanti generasi yang akan datang itu generasi cemerlang. Karena kan ada peribahasa at-ta'allum bis-sigar, mendidik belajar di waktu kecil itu kan naksi alal hajar, bagaikan mengukir di atas batu, hese capek rudet cengkel. Kalau seperti tidak serius, hareureuy wae, susah untuk paham, begitu pengajaran itu masuk, dia tidak akan lupa seumur hidup. Nah, itu ngajar budak mah begitu. Dulu itu banyak orang tua kan ya yang melaporkan gurunya ke polisi sabab disetrap, tak ayeuna mah karasa. Ibu-ibu teh nama salah stres kudu ngajar budak, tak ngajar daring. Cenah hese nya kitu guru teh baheula teh. Cok karasa ayeuna. Beda jeung bapak-bapak jeung ibu-ibu, wa ta'allum fil kibar kan nafsi alal man. Belajar di usia senja kakolotnakeun. Heuda daek ngajieuna teh geus pangsiun atuh. Begitu sadar-sadar teh dia geus kakolotnakeun. Sakitu ge alhamdulillah. Cuman kita harus menerima kenyataan kan nafsi alal man. Sanajan lain hadis ya teh. Kata para ahli bagaikan mengukir di atas air. Jadi memang nerangkeun ka bapak-bapak ka ibu-ibu itu relatif mudah. Cepat mengerti, cepat paham. Buktina nalika ustaz ceramah teh sok awut-awutan. Jika nanti ngerti meureun itu beres-beres. Nah itu kita harus menyelamatkan generasi yang akan datang. Al-khasyah itu jangan hilang dalam ibadah. Rasa takut kepada Allah kapan dan dimanapun dia berada. Sing sieun, sing era ku Allah teh walaupun dia sedang sendirian. Itu kan kisah anak gembala dengan Ibnu Umar. Ditawar ku Umar teh, "Bina al-jajur, sok jual cenah jang moal." Bisi dunungan nanyakeun bejakeun qad akalah hazibu dihakan serigala dihakan ajak moal kaditu we cenah kadunungan. Itu
apa ku Ibnu Umar tadi dojak di uji kalau majikanmu tanya dimakan serigala, ibu bapakmu tidak tahu. Si anak itu menjawab, Tuan saya tidak tahu, ibu bapak saya tidak bisa dibohongi, tapi jelaskan kepada saya, fa ainallahu, ari Allah di mana? Kan Allah teh qaribun, dekat. Allah tahu, maha mendengar. Ibnu Umar sampai menangis. Makanya dulu itu negeri aman. Tingkat budak angon, tukang ngangon doma wae teu bisa diajak salingkuh. Begitu. Ayeuna mah boro-boro nu ngangon doma. Nah itu. Jadi jangan putus harapan, Bu. Begitu. Jadi sekarang alhamdulillah itu saya juga kagum ada ibu-ibu punya anak banyak 10, semuanya hafid Quran. Itu hebat. Begitu dalam mendidiknya. Dia hafal Al-Quran tapi usum sholat kudu digugudra wae. Nah, itu. Jadi coba bukan hanya hafal, pemahaman, penghayatan, pengamalan. Yang ketiga wa zikrullah al-Quran. Yang dimaksud zikrullah dalam salat adalah Al-Quran. Yang tadi ya'muru wa yanhahu, yang akan membimbing hidupnya, menyuruh dan melarangnya. Maka modal yang kedua, modal yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian rezekinya, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kedua-dua punya keutamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut disebut tidak ikhlas, disebut ria dan hasud masagala itu. Gede ku gede nah yang kapuji saya tahu uang gede. Letik ku letik nak pira bisa itu. Ai geus kudu sagede kumaha. Begitu. Peduli amat dengan orang lain karena yang namanya takwa itu di dalam hati, ikhlas urusan hati. Kita tidak bisa memvonis orang lain, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Nah makanya kayak diatur untuk urusan yang wajib itu lebih baik terang-terangan supaya kita bisa memberi contoh. Jadi lulubu. Seperti kalau sekarang itu infak wajib itu zakat. Karena orang mendengar zakat itu luka bayang di bulan Ramadan. Padahal Nabi sampai mewanti-wanti perhiasan yang dipakai harus dikeluarkan zakatnya. Aisyah saja diancam. Nabi masuk ke rumah Aisyah, beliau memakai patahatin min warak, cincin dari perak. Mahadza ya Aisyah tunawan cenah Aisyah buri cak buri nong itu buri rapan. Kata Aisyah, atazayyanu laka ya Rasulullah, sengaja saya berdandan berhias untuk menyambut kedatanganmu. Begitu bagus kan niat Aisyah. Jadi dandan teh mulai rek kaonangan wae. Salah datang aut-autan yo mayun. Nah, dandan. Nah, Nabi bukan tidak menghargai. Tapi beliau tanya, atu'addina zakatahunna? Apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Aisyah, belum, Rasulullah. Huwa hasbuki minallah. Cukup untukmu wahai Aisyah, cincin itu memasukkanmu ke dalam api neraka. Mulai tengah hargaan awewe dandan. Tapi ada tanggung
jawab yang besar, ada hak orang lain, ada kewajiban. Nah begitu, makanya sok zakat muara rajib itu mah contohan alania. Nah kalau yang sunat tahajud mah tong ngabedoran tatangga bisi kakarareup da budakna geuring mesti katrokan. Begitu. Kemudian infak sunat bisa tatangga teu mampu tapi qanaah itu dia tidak mau meminta walaupun dia perlu kajian teuing kalaparan tibatan minta. Nah gitu kita harus tahu sembunyi-sembunyi. Makanya di kurban ada dua, apa nih, wal mu'tad, orang yang butuh tapi malu untuk meminta, ku panitia kudu diperhatikan, kudu minta. Yang kedua mu'tad, orang yang butuh saking butuhnya sampai berani meminta. Kadang-kadang nyongkot heula karena bebeja. Agus kurilingan, kemana ya buntut sapi? Wabdi, mulai bebeja tuh. Tanya mau gitu. Katanya para beja lah. Nah itu silahkan. Dan di antara 7 kelompok yang akan diberi naungan pada hari kiamat itu kan begitu. Jadi orang yang berinfak bisi malihi dengan tangan kanannya, sembunyi-sembunyi hatta ta'lamu si maluha sampai tidak tahu apa yang si tangan kirinya. Si tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, saking sembunyinya. Eta mah keur sunah. Maka untuk yang demikian yarjuna tijaratan lan tabur, itu adalah seperti mengharapkan dagang yang tidak pernah sepi, tidak pernah rugi, selalu apa? Satu, liwafiyahum ujurahum, oleh Allah akan disempurnakan pahalanya. Nah, makanya jangan kecewa ketika jasa kita tidak dihargai, jangan marah ketika infak sedekah kita lupa diumumkan. Sakitu nyumbang panggedena mun itu diumumkeun apa heueuh begitu. Ngawakafkeun panglegana mun dipoho teu nganuhun-nuhunkeun acan itu nah hayang dinuhun kan bae jelema mah pohoeun tapi Allah tidak akan lupa. Yang kedua wa yazidahu min fadli, selain diberikan pahalanya oleh Allah akan ditambah dari kurnianya. Bisi kurang ku Allah ditambah. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan sholat, saum, infak, ibadah tidak cukup untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan sampai ada hadis Nabi mengatakan seseorang yang sholat nilainya itu ada yang usuruha, ada yang 1/10. Menurut tadi teh ada aya ikhlas, teu aya khosyah, teu aya zikrullah. 1/10 teh mun soal 10 udah pulang anu salah-salahpan. Jadi aya nu salat punten hiji. Maca Fatihah wae salah 7. Pan Fatihah teh 7 aya salah kabeh. Ruku sujud teu kudu nya lumayan gitu ge. Usuruha punten hiji. Aya nu sumunuha 1/8, sumuha 1/7, rubuha 1/4, sulusuha 1/3, yang paling besar adalah nisfuha, setengahnya. Punten 5 teh pang gede-gede saha. Maaf bukan menghinakan. Salatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat. Itu tidak lebih dari nisfuha. Cek Nabi. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita punten 7 saumur Abu Bakar? Abu Bakar yang punten 5. Begitu. Nah itu nanti Rasul akan memintakan syafaat
dan Allah akan menambahnya. Wa yazidahum min fadli. Maka infak anu 1 miliar belum tentu lebih besar dari infak anu 10.000. Karena yang dinilai bukan jumlah tapi kemampuan diri. Aya si A nyumbang 10 juta. Hanya ngajar we da si eta mah konglomerat atuh. Begitu. Dicukur wae ka Singapura. Jadi, wah 10 juta mah tuh keur meuli bubur we. Ai si bae 10.000. Bari munang usaha, munang hese teh. Munang nambangan diisuk nepi ka sore. Innahu ghafurun syakur. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penerima kasih. Hadirin ikhwatul iman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan berdagang sesama makhluk. Tidak ada kerugian, tidak ada sepi, selalu keberuntungan. Modalnya tilawatil Quran, baca Al-Quran, hafalkan, pahami, mengerti dan amalkan. Yakini bahwa ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dirikan sholat yang di dalamnya ada keikhlasan, khasyah, rasa takut dan zikrullah, dan infakkan sebagian rizki dari kita, baik itu yang wajib dengan terang-terangan ataupun yang sunnah dengan sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dari hasil amal usaha kita, amal ibadah kita, dan menambah kurnianya dengan atas segala kekurangan kita. Rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.